semuanya, ketemu lagi di videonya Bu Ajeng. Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret dengan submateri yaitu aplikasi barisan dan deret bunga majemuk. Kita langsung saja akan bahas tentang bunga majemuk. Oke, untuk bunga majemuk. Nah, untuk bunga majemuk sendiri ini hubungannya dengan tabungan, pinjaman, pokoknya berhubungan dengan uang ya, uang yang ditabung atau uang yang dipinjam gitu. Dan bunganya ini bentuknya adalah bunga majemuk. Sebenarnya ada dua jenis bunga ya. Ada dua jenis bunga. Yang pertama adalah namanya bunga tunggal dan yang satu lagi namanya bunga majemuk. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya si bunga tunggal ini jadi bunga yang diperoleh ya, bunga yang diperoleh itu flat atau jumlahnya sama setiap jangka waktu tertentunya. Misalnya kalau bunganya itu tiap bulan ya tiap bulannya akan mendapatkan bunga yang jumlahnya sama. Misal contohnya, misalnya dengan modal awal 1 juta rupiah dengan bunganya itu 10%. Nah, kalau pakai bunga tunggal, misal untuk bulan pertama kita nabung lagi nih, awalnya kan nabung 1 juta. Di bulan pertama maka dia akan mendapatkan bunga 1 juta ditambah 10% dari 1 juta, yaitu 100.000. Nah, berarti di bulan kedua tabungannya menjadi 1.100.000 begitu. Terus di bulan kedua ini bunganya yang diperoleh tetap 100.000, jadi flat. Nah, ini namanya bunga tunggal. Nah, di bulan ketiga jadi 1.200.000. Jadi flat ya. Flat atau sama. Gitu dan seterusnya. Terus kalau bunga majemuk bagaimana? Kalau bunga majemuk dengan modal awal 1 juta, dengan modal awalnya 1 juta, itu bisa di bulan pertamanya 1 juta. Nah, dengan bunganya 10% dari 1 juta ini. 100.000 ya. Nah, di bulan kedua misal jadinya 1.100.000. Nah, ditambah misal nabung berapapun. Nah, nanti ini bunganya karena dia bunga majemuk, dia bukan 100.000 lagi. Jadi bukan 10% dari 1 juta lagi, tapi 10% dari ini 1.100.000. Jadi bunga pada bulan kedua itu jadi 110.000 begitu. Jadi semakin besar saldo sebelumnya, maka semakin besar pula bunganya. Begitu juga semakin kecil saldo sebelumnya, maka semakin kecil bunga untuk bulan selanjutnya. Ini jadinya 1.110.000. Maka selanjutnya di sini jadi 111.000 begitu. Dan seterusnya. Nah, itulah perbedaan bunga tunggal sama bunga majemuk. Nah, yang akan kita bahas ini adalah bunga majemuk karena ini. Nah, untuk menghitung nilai akhir modal pada bunga majemuk sama saja dengan rumus pertumbuhan. Nah, jadi kalian ingat-ingatnya gampang ya. Bedanya di sini kan MN sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Bedanya di sini lambangnya aja. Lambang persentasenya kalau di bunga majemuk I, kalau di pertumbuhan itu P. Sebenarnya sama aja tapi ya. Dengan MN-nya masih tetap sama, jumlah tabungan setelah N waktu, M0-nya jumlah tabungan mula-mula, I-nya persentase bunga, N-nya jangka waktunya. Gitu ya. Itu menghitung nilai akhir modal. Nah, di sini ada contohnya nih. Modal sebesar 2 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 2% per bulan. Tentukan besar modal akhir setelah 1 tahun. Nah, di sini kita akan tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui modalnya sebesar 2 juta, ini modal awalnya ya. Modal awalnya 2 juta rupiah. Bunga majemuknya 2% per bulan ya. Ingat per bulan. Oke, berarti bunga majemuknya I-nya ya berarti 2%. 2% itu sama saja dengan 0,02. Dengan besar modal akhir, tentukan besar modal akhir setelah 1 tahun. Nah, jangka waktunya ini 1 tahun, berarti N-nya 1 tahun. Nah, tapi ingat hati-hati karena di sini 1 tahun tapi bunganya itu per bulan, berarti si 1 tahun ini kita harus jadikan bulan sama dengan 12 bulan begitu ya. Jadi tergantung ini per apa ya, dan ini yang ditanyakan setelah berapa periode. Lalu yang ditanyakan adalah M
setelah 12 bulan berarti duitnya jadi berapa. Oke, kita ingat-ingat lagi rumusnya MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N ya. M12 sama dengan M0 nya adalah 2 juta, 1 plus I nya adalah 0,02, pangkat N nya adalah 12. Nah, jadinya 2 juta dikali 1,02 ya, 1 tambah 0,02 pangkat 12. Oke, sama dengan 2 juta kali 1,26824,179 dan seterusnya. Kita ambil berapa nih? 8 angka di belakang koma ya. Hasilnya adalah 2.536.433,59. Nah, jadi modal setelah 1 tahun sama dengan berapa? 2.536.483,59. Begitu gampang banget ya mengerjakannya, sama dengan pertumbuhan. Oke, selanjutnya adalah tentang menghitung nilai akhir modal dengan masa bunganya pecahan. Jadi masa bunganya belum genap atau belum habis dari periode bunga yang sudah ditentukan, begitu ya. Jadi misal kalau bunganya misal 2% per tahun, ternyata yang akan kita cari adalah nilai akhir modal selama 8 bulan begitu. Jadi belum sampai 1 tahun sudah kita hitung. Nah, ini akan pakai masa bunga pecahan. Rumusnya sama dengan rumus yang pertama, yaitu menghitung nilai akhir modal, tapi di sini ditambah dengan 1 plus W per V. W per V ini adalah pecahan dari yang belum sampai setahun itu, atau yang belum sampai 1 periode yang sudah ditentukan ya. Kita coba ya biar tambah paham. Oke, di sini diketahui ada modal sebesar 3 juta dibungakan dengan suku bunga 4% per tahun. Besar modal akhir setelah 2 tahun 6 bulan. Nah, ini bunganya 4% per tahun, tapi yang ditanya adalah 2 tahun 6 bulan. Oke, berarti diketahui di sini modal awalnya sama dengan 3 juta ya. Terus bunganya itu 4%. 4% tapi per tahun, bukan per bulan ya. Sorry, 0,04 ya. Terus N-nya itu adalah bilangan bulatnya. Jadi 2 tahunnya ini yang habis sesuai sama periodenya, kan per tahun berarti 2 tahunnya kita ambil. Nah, W per V-nya di sini. Nah, W-nya ini pecahannya, ini 6 bulannya ini. 6 per berapa? Per 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 ya. Jadi begini. Atau setengah. Yang ditanya adalah M ketika 2,5 tahun. Ya, kita akan coba. Ingat tadi rumusnya gimana? MN sama dengan M0 sama seperti awal, 1 plus I pangkat N dikali tambahannya adalah 1 plus W per V kali I. Nah, tambahannya adalah ini. Oke, kita masukkan. Jadi M-nya M 2,5 ya, 2,5 bulan. 2,5 tahun. M0-nya 3 juta. 1 plus I-nya adalah 0,04. Pangkat N, N-nya adalah 2 ya. Nah, dikali 1 plus W per V-nya tadi berapa? Setengah. Dikali I-nya 0,04. Oke, di sini 3 juta. 1 plus 0,04, 1,04 kuadrat dikali 1 plus setengahnya dari 0,04, 0,02 gini. Jadi 3 juta 1,04 kuadrat hasilnya adalah 1,0816 dikali lagi 1,02 ya, 1 ditambah 0,02. Oke, hasilnya adalah 3.309.696. Oke, jadi
kesimpulannya modal setelah 2 tahun 6 bulan sama dengan 3.309.696 rupiah gitu. Ya, gampang ya, kan tinggal substitusi aja. Oke, next, selanjutnya kita akan menghitung nilai tuna suatu bunga majemuk ya. Yang atas ini biasa kalau bulat ya, bunga periode bunganya itu bulat. Kalau ini pecahan yang bawah. Jadi sama kayak tadi, sebenarnya ini sama saja kita cari M0-nya ya. Jadi modal awalnya, nilai tunai bunga majemuk itu sama saja modal awal ini. Ini sama saja modal awal. Nah, kalau misalnya tadinya rumusnya itu adalah MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N ya. Ini sebenarnya kita cari ID-nya. Nah, kalau cari ID-nya kan ini pindah ruas nih. 1 plus I pangkat N-nya pindah ruas jadi di sini ya. Jadi per, nah ini jadi ini MN per 1 plus I pangkat N begitu. Jadi kita sebenarnya cari M0-nya ini sama saja. Nilai tunai bunga majemuk. Nah, yang ini juga sama. Ini sebenarnya NT ini nilai tunai ini adalah sama saja M0 ya. M0 ini sama aja. Nah, yang ini rumusnya sama kayak atas, cuma ditambah 1 per 1 plus W per V kali I. W per V saya yakin sudah tahu masa bunga pecahannya. Gitu. Oke, kita coba saja ya. Modal sebesar 8 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 6% per tahun. Pada waktu 3 tahun 4 bulan ini tentukan nilai tunai modal tersebut. Nah, ini 6%-nya per tahun. Di sini yang kita akan cari adalah nilai tunai dari 3 tahun 4 bulan begitu. Nah ya, dengan modal sebesar ini dibungakan dengan suku bunga sekian selama 3 tahun 4 bulan ya. Jadi ini kita akan cari modal awalnya, nilai tunai modalnya ini ya. Oke, kita cari ya, diketahui. Nah, di sini M0-nya atau NT ya namanya di situ. Ini diketahui, jadi modal MN-nya ya itu adalah 8 juta. Nah, terus di sini bunganya adalah 6%. 6% itu sama saja 0,06 begitu. Terus waktunya si N-nya ini adalah 3. Ya, ternyata ini pecahan, berarti ada W per V-nya. W per V-nya adalah 4 bulan per 12 berarti. Jadi 1 per 3 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah nilai tunainya. Oke. Ya, karena ini pecahan berarti kita pakai rumus yang pecahan. Jadi rumusnya adalah NT sama dengan MN per 1 plus I pangkat N dikali 1 per 1 plus W per V kali I. Begitu. Ya. Nah, MN ini berapa MN-nya? Modal akhirnya setelah 3 tahun 4 bulan 8 juta dibagi 1 plus I pangkat I-nya I-nya 0,06 ya. Pangkat N-nya adalah 3 dikali 1 per 1 plus W per V-nya 1/3 dikali 0,06 gitu. Hasilnya adalah 6.851.293,35 ya. Nah, ini nih. Jadi, kesimpulannya nilai tunai modalnya ya sebelum 3 tahun 4 bulan sebelumnya adalah 6.851.293,35 gitu. Ya, oke, seperti itu contohnya. Semoga paham. Silahkan dipelajari. Sebenarnya ini tinggal kalian bisa menghitung atau tidak dan mengaplikasinya ke dalam rumus yang sudah tersedia atau tidak gitu. Selamat belajar, terus berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.